Oke, jadi ini dia menu makan siang kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih udah klik video ini ya Bun. Apa kabar Bunda semuanya? Semoga sehat, lancar rezeki dan lancar ibadahnya. Amin. Nah, di video kali ini saya mau share masakan lagi. Nggak apa-apa ya Bun, hari ini daily vlog masak-masak lagi. Semoga nggak bosan ya. Amin. Nah, jadi hari ini saya mau masak. Anak-anak minta ayam lagi. Saya bilang mau digulai sama Bang Alpran kan, tapi katanya minta digoreng. Ya udah, kita mau ungkep nanti ayamnya pakai bumbu kuning gitu ya. Kemudian saya mau bikin lontong KW ya. Nah, ini dia untuk bahan lontongnya sama santan, agar-agar sama santan. Kemudian ada telur juga, dan untuk sayurannya ini ada wortel, ada buncis dan labu siam. Untuk bumbu-bumbunya seperti biasa. Ada jahe, kunyit, laos, kemudian ada serai, dan cabenya pakai cabai rawit yang dikasih mertua tadi ya. Nah, kemarin itu ada yang komen waktu Pak suami tensinya tinggi itu kan, saya bilang masa nggak pakai gula sama penyedap lagi sama ngurangi garam. Nah, ada yang komen bilang gini, Bun, pengganti penyedap ada loh, banyakin aja bawangnya, tambah ini bawang bombay katanya, untuk mendapatkan cita rasa umami katanya. Jadi saya udah coba kemarin kan bikin sambal goreng untuk anak-anak. Waktu itu saya banyakin bawang merah sama bawang putih, sama kasih bawang bombay gini setengah. Terus saya cicip, nggak pakai gula, nggak pakai penyedap, rasanya itu memang udah enak ya Bun. Jadi kali ini saya akan terapkan terus dalam bumbu saya, mau sambal goreng, tumis-tumis, gulai kayak gitu ya. Nah, kita akan pakai bawang bombay. Saya udah beli banyak kemarin untuk pengganti penyedapnya ya. Insya Allah untuk yang lebih alaminya ada ternyata ya Bun. Nah, ini sekarang kita mau langsung aja. Yang pertama saya mau bikin lontongnya dulu, biar nanti selesai masak dia udah beku ya. Yuk, langsung aja kita masak. Stay tune. Nah, jadi ini bumbunya mau saya haluskan. Tadi lupa menambahkan kemiri, jadi untuk makin gurih nanti ya. Oke, sekarang saya mau haluskan dulu bumbunya. Kita main cepat aja ya. Dan ini untuk agar-agar tadi jangan lupa diaduk-aduk biar nanti nggak kepisah gitu antara agar-agar sama telur. Biasanya kan kepisah ya. Nanti kalau udah agak dingin baru saya pindahkan ke tempat yang persegi gitu ya, biar nanti senang motongnya udah persegi gitu. Nah, jadi ini di wajan yang lain saya mau colo sebentar ayamnya. Goyang. Ini cuman untuk membuang air apa yang pertamanya itu ya Bun, yang bawa ayamnya itu. Kalau mau langsung juga silakan ya kan. Oke, biar tak ngotorin sendok-sendok lain, kita pakai ini aja. Barbar kata adik Ara. Jadi nggak sampai mendidih, cukup sampai kerendam. Jadi ini ayamnya berat 2,2 kilo semalam ya, saya belinya 2 ekor belah 4 gitu.
Nah, jadi bumbunya udah dibantu halusin sama Kak Della tadi. Saya taruh sini. Nah, ini air untuk mengungkapnya nanti ya, dikit aja. Dan ini dia bumbu halusnya. Yuk langsung aja kita masak. Kayaknya ini udah dingin, udah mengental juga. Saya mau pindahkan ke tempat perseginya ya. Ada yang tanya kenapa saya memilih diet low carbo ya Bun. Karena diet low carbo ini kita bisa tetap makan enak gitu loh, tinggal pinter-pinter mensiasati makanannya, menunya gitu ya. Kayak mau makan lontong tetap bisa, nggak mesti lontongnya dari nasi ya kan, bisa lontongnya dari agar-agar dan telur. Selain rendah karbohidrat, cuman berapa gram gitu, istilahnya masih di bawah 50 gram dalam sehari gitu, masih boleh dimakan. Nah, ini juga tinggi protein dari telurnya. Biasa kalau kita makan lontong pada umumnya itu yang dari nasi, nggak pakai protein, itu cepat lapar ya kan biasanya kan. Nah, kalau makan lontong yang KW ini insya Allah tahan, langsung kenyang gitu ya, karena dia tinggi protein, terus rendah kalori juga. Jadi definisi turun berat badan itu kan karena defisit kalori ya. Saya tuh tahu ilmunya, cuman untuk menjalankan diet low carbo ini butuh niat dan komitmen ya. Kalau nggak dari diri sendiri susah. Nah, udah selesai nih, tinggal tunggu dingin. Nanti kalau udah dingin kita tinggal potong-potong petak-petak, kotak-kotak kayak lontong pada umumnya. Oke, sekarang saya mau lanjut masak ayamnya dulu. Tinggal tutup. Tuh, tunggu sampai empuk. Sekarang saya mau potong-potong sayurnya dulu ya. Nah, kalau untuk sayur buncisnya ini saya mau potong serong-serong gini ya Bun. Dan dia nanti terakhir saya masukin karena buncis gampang lembek ya kan. Jadi sambil nunggu ayamnya matang kita siapkan bahan untuk sayur lontong. Ayamnya untuk anak-anak. Terus dia juga bisa nanti makan pakai kuah lontongnya ya. Kalau agar-agar pakai telur tadi itu untuk saya kan nggak makan nasi ya, anak-anak masih makan nasi, dan saya masak nasinya rendah gula. Bismillah ya. Semoga pola makan seperti ini bisa saya jaga konsisten, istiqomah. Pokoknya doain ya Bun, semoga tetap semangat dietnya. Karena kemarin ada yang komen, bukannya video sebelum-sebelumnya udah pernah bilang mau diet juga Bun. Jadi sebenarnya diet itu semua orang setiap hari juga diet ya Bun, cuman nggak tahu programnya dia mau pilih apa, naikkan berat badan apa turunkan berat badan. Kalau kemarin itu dia entah kenapa lah ya, 3 hari jalanin gagal lagi, mungkin karena sendiri ya, terus belum dikasih hukuman juga mungkin waktu itu, jadi belum sadar diri. Sekarang masa nggak sadar diri, udah dikasih teguran sama Allah ya, melalui Pak suami tensi tinggi. Mungkin waktu itu Pak suami tensi tinggi karena ini ya, bukan soal makanan mungkin ya. Kan kita mau siap-siap liburan ke Sumut waktu itu, cuman ayah mertua berat hati bilang kalau bisa janganlah katanya, jauh tuh katanya, anak ayah satunya kayak gitu. Saya pun jadi takut, nggak enak hati mau pergi liburan, tapi Pak suami pengen nyenangin saya bilang kalau kayak gitu gimana Bunda mau senang, maunya sama-sama lah kayak gitu. Kalau nggak boleh ya udah. Jadi taunya ya itu, mungkin kepikiran juga sama Pak suami tiap malam begadang, nggak bisa tidur gitu, akhirnya tensinya naik ya kan, karena banyak pikiran dan kurang tidur. Udah mulai pusing-pusing. Tambah pula pas ke Sungai Hijau itu kan dia main berendam gitu, main-main air, berenang, masuk air ke telinganya. Udah deh mulai dari situ
jadi agak oleng, sudah itu katanya pusing, kayak mual, mau muntah gitu ya. Mungkin ada pengaruhnya juga air masuk ke telinga, jadi kayak mau vertigo gitulah. Beli obat vertigo, cek tensi, ternyata tensi tinggi. Dan itu pula lah penyebabnya. Saya kasih tahu abang saya yang saya ajak ke Medan itu kan tak bisa berangkat karena ayah Dela sakit, tensinya tinggi, nggak berani jauh-jauh gitu. Ya udah, itu juga lah jadi jalannya nggak pergi ya, karena udah banyak keraguan. Lebih baik nggak usah pergi, dan uang terselamatkan. Kalau pergi tak kemana juga, 3 juta misalnya gitu ya, dan itu bisa ditabung. Ini sayurnya saya potong kotak-kotak juga. Kalau soal masak bersantan, saya seberapa ya, belakangan inilah ya bun, mungkin udah 2 tahun atau 3 tahun pula masak santan itu. Kalau bukan untuk rendang, saya masak kayak kola untuk gulai itu nggak pernah mendidihnya lama sampai berminyak gitu. Paling cukup sampai mendidih udah saya angkat, karena bahan-bahannya udah diungkep duluan gitu kan. Jadi nggak sama santan saya masak, udah empuk baru saya masukkan santannya. Jadi katanya kan santan tuh menyebabkan kolesterol juga. Iya benar, kalau masaknya itu sampai berminyak. Kalau mau sehat bisa peras sama air panas langsung dikonsumsi, atau dimasak sebentar aja, nggak usah sampai mendidih lama-lama gitu. Cukup mendidih udah langsung matikan, angkat. Nah ini wortelnya cili-cili, bisa dicemilin ini. Nah saya potong kotak-kotak juga biar gampang apanya ya, lembutnya, jadi nggak dimasak lama, biar tetap ada gizinya gitulah. Katanya kan gizi itu hilang, vitamin atau apanya itu hilang karena proses memasak yang lama ya bun. Kalau ayam gimana, nggak dimasak lama? Mungkin pengecualian ya. Kalau mau ayamnya diiris tipis-tipis bisa juga, cepat matang ya kan. Celupin ke kuah udah matang ya. Ini wortelnya nggak saya kupas, nanti kita cuci aja. Panjang kali cerita bundaran. Jadi 2017 kemarin kan saya udah pernah di low carbo ini juga bun, jadi udah hafal istilahnya, tinggal mengulang ini ya. Insya Allah masih hafal menunya apa-apa saja yang rendah karbo, tahu. Jadi tadi airnya itu udah saya masukin ya bun, karena dia sempat kekeringan, udah kayak membakar di sini. Udah ini karena udah mateng, udah empuk kayaknya. Saya mau cuci lagi ya, biar nggak banyak apa bumbu yang menempel ke ayam, biar bumbunya untuk kita bikin gulai. Oke, udah. Ini ayamnya kita ambil. Nah jadi ini apinya akan saya besarin dikit. Kemudian kita mau ungkep sayur ini dulu ya, sayur labu siam sama wortel, karena agak keras, jadi kita masak duluan. Daun salam, kemudian kasih asam, kasih daun kunyit sama daun jeruk. Ini kita tutup biar cepat empuk. Nah ini saya udah panasin napanya ya,
air fryer. Sekarang kita mau goreng ayamnya. Tinggal kita susun. Bunyi deh. Nah, jadi ini dia udah saya susun ke dalam apanya ya, wadahnya. Nah, ini saya mau kurangi 10 menit aja dah. Dan kuahnya kita kembalikan. Nah, jadi ini sayurnya udah empuk. Saya mau tambahkan sayur buncisnya ya. Nih, buncis. Aduk. Kayaknya airnya kurang ya bun. Kita mau tambah dulu airnya. Masak makan lontong nggak berkuah. Oke. Kita ganti sampai sutelnya juga. Nah, ini saya tambah airnya. Udah lah tuh. Sutilnya. Saya juga rebus telur untuk tambahan lauknya ya, karena mungkin ayamnya nggak cukup potongannya tadi. Nah, ini kita masak sampai mendidih aja, karena buncis gampang banget lembutnya. Itu aja udah berubah warna dia kan. Kalau udah bening-bening gitu biasanya udah mateng. Tapi tunggu mendidih dulu. Ini karena kita tambah airnya tadi. Untuk sayur apanya, labu siam sama wortelnya udah lembut. Nah, jadi ini udah mendidih. Saya mau tambahkan ini ya bu, santan kemasan. Kenapa saya pakai santan kemasan ini? Karena dia rendah karbohidrat, karbonya ya. Karena kalau kita peras sendiri belum tentu bebas dari karbonya kayak gitulah. Lagian saya lagi nggak nyetok santan. Jadi pakai yang ini aja dulu. Tuh ayamnya juga udah matang. Oke, kita masukin. Ini sebentar aja. Saya nggak masak lama nih santannya, biar tetap aman ya dikonsumsi. Masya Allah. Oke, saya matikan apinya. Nah, jadi ini apinya udah saya matikan. Tuh cantik ya. Terus saya mau tambahkan garam karena belum berasa garamnya. Nih segini aja. Tadi ini nggak pakai apa ya, nggak pakai penyedap, nggak pakai gula, udah skip pokoknya, karena udah tahu bumbu alaminya yang bisa bikin cita rasanya umami gitu ya, rasa pakai penyedap gitu. Nah, kita banyakin bawangnya tadi plus pakai bawang bombay. Oke, ini sayurnya udah selesai. Kita mau balik ayamnya dulu. Mungkin agak goyang ya, karena saya taruh tripodnya di atas meja, jadi dia goyang-goyang. Wow, cakep kan ini warnanya? Gimana, kelihatan kan? Nah, ini saya balik biar matangnya itu rata, cantik kayak digoreng ya. Karena apa, ayam ini kan ada lemak-lemaknya gitu, jadi cocok dia walaupun tanpa minyak goreng, dia tetap bisa kayaknya gurih gitu karena minyak dari ayamnya itu sendiri. Terus tadi sari dari ngungkepnya itu kita pakai untuk gulai, ya bertambahlah lemaknya di situ ya kan. Ternyata kita aja yang harus lebih pintar ya bun ya. Ini masak akal-akalan namanya bun. Oke, sekarang saya mau panggang lagi. Gak apa-apa ya, goyang-goyang sedikit ya. Terus dia sampai 200 ini cuman ya. Udahlah, waktunya 10 menit aja. Langsung kita panggang. Oke, jadi ini ayamnya udah mateng. Saya mau pindahkan. Ada bagian pahanya ya, kesukaan Dek Ara ini. Kesukaan
kesukaan Dek Ara. Terus ada punggung kesukaan Bang Alpran. Kak Dela juga suka nih. Nih. Berminyak ya. Ya karena ayam itu memang udah ada minyaknya juga ya Bun. Nih yang kecil-kecilnya nyempil aja di sini. Tuh. Dan kita dapat minyaknya tuh. Bisa buat numis ya. Minyak ayam. Oke, udah selesai. Jadi lontongnya itu biar cepat beku, saya simpan di freezer nih. Nanti kita mau potong ya. Sekarang udah jam 12-an, udah zuhur, saya mau salat dulu. Dan Masya Allah, Alhamdulillah menu hari ini udah selesai Bun. Saya sudah bikin lontong KW. Ini enak banget serius. Ini kayak mana kita makan agar-agar cuman nggak manis. Nah inilah dia lontong KW untuk menu diet saya siang hari ini. Terus kita juga udah goreng ayam tanpa minyak di air fryer aja tadi. Kemudian ada telur rebus. Dan ini sayur santannya enak banget seriusan ya Bun. Ini tadi udah saya cicipi, rasanya manis dan gurih. Padahal nggak pakai gula, nggak pakai penyedap. Tapi rasanya lebih kurang 11-12 ini sama ya. Terus dia juga kuahnya kental. Padahal kita cuman pakai satu saset santan instan. Kemudian saya juga udah masak nasi low sugar untuk anak-anak ya nih. Saya masaknya sedikit, ini kadang nyisa sampai besoknya ya Bun. Tuh. Jadi ini rendah gula dipangkas 50% karena saya masaknya menggunakan rice cooker low karbo. Kemudian saya ada stok sambal goreng yang saya ceritakan tadi. Ini tanpa gula, tanpa penyedap, tapi rasanya maknyus. Nih. Saya simpan di kulkas untuk sewaktu-waktu anak-anak pengen makan, misalnya nggak ada rasa pedas dari ayam ini sama gulai, kan bisa ambil sambal goreng. Saya juga ada stok sambal terasi. Ada telepon, nggak kenal, saya nggak kenal nomor kayak gini, jadi hati-hati, lebih baik di reject aja, takutnya dia mau sadap telepon kita atau ngambil data kita nih. Dan ini contohnya makan anak-anak. Ini makan Bang Alpran ya Bun, normal pakai nasi, pakai ayam, kemudian pakai sambal goreng dan sayur gulainya. Jadi tadi dia minta ayamnya digulai tapi digoreng dulu. Ya udah, ini dia aduk-aduk jadi ayam gulai. Dah. Silakan makan. Nah, sedangkan untuk makan saya dan Pak suami, ini menu Pak suami ya. Pakai lontong KW, gulai sayur sama telur rebus dan ayam biar banyak proteinnya, karena Pak suami porsinya lebih gede ya, laki-laki juga. Dan untuk saya yang comel, ada-ada aja. Dan ini dia menu untuk makan siang saya, lontong KW-nya, lontong sayur. Saya cuman pakai lontong KW, sayur dan telur rebus plus bawang goreng ya biar rasanya gurih. Ini tanpa kerupuk. Insya Allah ini masih aman untuk dimakan saat diet low karbo ya. Nah, jadi itu dia penampakannya lontong KW hari ini untuk thumbnail. Bismillah, jadi saya mau makan. Tuh kita makan lontong KW-nya. Bismillah ya. Mantul.
Serius ini rasanya enak ya bun, beneran. Cobain ya. Kalaupun nggak diet silakan coba ini. Si Aula ini sehat. Oke deh bun, terima kasih udah nonton video hari ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan. Di sini intinya saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oke deh, akhirnya saya mau pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, bye-bye. Itu tandanya di arah udah pulang sekolah.